Oke, Ntar kita dulu lanjut. deh. Ntar dulu. Ya. Nah, yaudah. Lo judulnya apa ya, lo sebutin itu? Iya, oke. Sesi kedua kita akan memasuki pembahasan Parakletos ya dalam eh, kitab Alkitab Injil. Nah, kita bisa buka untuk ayat Yohanes, saya lupa ayat Yohanes berapa yang mengatakan meminta kepada Bapa. Ya, ada di monitor. Belum masuk di sekren, Pak. Gimana teman-teman yang ada di Zoom? Apakah sudah ada? Udah, lo lemot. Mau hujan deras, Bang, di sini, Bang. Oh, hujan. Oh, pantes. Oke lah. Ini Lanjut. ya. Yang mana, Pak? Parakletos ya. Parakleton. Parakleton. Coba di Helper. Penolong. Seseorang, Pak. Seseorang penolong. Iya, ya ini diterjemahkannya sebagai seorang. Tetapi dia sebenarnya parakleton itu artinya penolong yang lain. Iya. Apalagi di sini ada kata alon loh, dari kata alos. Yang artinya orang sehakikat, berbeda dengan uteros. Murid-murid disebut uteros yang lain. Other, ya. Pribadi gitu kan. Another of different kin. Iya. Ini pribadi yang lain sebagai penolong. Berarti ada dua pribadi di situ. Enggak, diterjemahkannya sebagai seorang gitu. Seolah-olah pribadi yang berbeda dari ketiga yang disampaikan. Tapi lebih Bapak dan anak dan parakleton ini masing-masing mempunyai pribadi yang terpisah dalam satu hakikat. Lain Yesus pun disebut parakleton, Pak. Coba cari di kitab lain juga ada Yesus. 1 Yohanes 21 ya? Iya. Berapa? 1 Yohanes 2 ayat 1. Di Yesus pun jadi parakleton di situ, Pak. Pengantara atau advokat ya. Coba di ayat berapa? 1 Yohanes 21. 1 Yohanes bentar. Ayat 1. Nanti saya minta izin ya jam 15.49 mau ikut misa soalnya. Oke. 1 Yohanes. Terima kasih Bang Dani. Jam 3 ya. Jam 3.45. 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1. 2 ayat 1. Ini ya. Halo? Ini bukan? 1 Yohanes 2 ayat 1? Iya. Tekniamu tauta grafohim hiname hermatiti kain is himarti parakleton. Ini ya? Oke. Kalau dalam terjemahan? Advokat atau pengantara. Pengantara ya. Saya lupa dalam bahasa Yunani itu Matius 10 ayat 2 atau di mana yang ketika Yesus menyebut seseorang murid disebut uteros. Uteros apa ya? Murid itu saya lupa bahasa Yunaninya. Tapi kata seseorang itu ada uteros dan juga ada alon. Jadi saudara muslim itu terjebak di mana kata seseorang untuk parakletos terhadap bapa dan anak itu seolah-olah pribadi yang tersendiri dan terpisah. Padahal konteksnya alon bukan uteros. Nah ini kan parakletos. An advocate, intercessor, counselor, comforter, helper, paraclete. Jadi dia mempunyai sifat penolong begitu ya, karakter penolong. Satu pribadi yang mempunyai sifat penolong, yaitu roh kebenaran itu. Iya. Yang dalam bahasa Indonesia seorang dikatakan sebagai seorang penolong.
tetapi bukan dalam pengertian makhluk, orang gitu, manusia. Iya. Cuma Dalam- sifatnya aja yang seperti manusia, penolong. Itu maksud daripada seorang penolong. Roh Kudus ini yang dimaksud. Jadi kalau diterjemahkan kepada figur yang berbeda dari itu, ya silahkan aja. Cuma dalam konteks kekristenan bukan itu gitu loh. Bahkan minta maaf ya, kalau seandainya Alon Parakleton tidak diartikan dalam pengertian sosok ilahi, karena kata Alon di situ, otomatis jika itu dimaknakan nabi biasa, apakah nabi biasa itu akan disamakan dengan Allah? Itu kan syirik. Iya, nggak Karena- mungkin. Iya, Uteros sangat berbeda sekali dengan Alon. Alon udah spesial itu, khusus Iya. dalam Seident- pemahaman identitasnya. Ya, Bung Adi, coba dilanjut lagi. Atau masih di Google? Sebetulnya ayat berapa sih, saya mau coba teliti tadi. Yang mana? Yang apa? Halo, Parakletos Tahu. bisa nggak, Pak? Halo, Parakletos bisa nggak diartikan seorang manusia suci gitu, ibaratnya seorang manusia pilihan untuk menjadi Enggak, karena ada Alonnya tadi, Pak. Dia bukan makhluk, Pak. Jadi kalau dari etimologi Yunani aja pun, Parakletos itu bermakna orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil tapi berbeda atau terpisah atau sehakikat. Jadi bahasa Indonesia itu umpamanya satu kata, tapi belum tentu dalam bahasa lainnya itu memiliki satu kata yang sama. Contoh ya, dulu kan ada kata Tuhan dengan Tuhan dibedakan. Tapi ternyata Tuhan dan Tuhan itu satu kata. Apalagi kata Parakletos, Alon dan Uteros itu dibedakan. Ya, itulah. Nah, tapi di perjanjian lama Septuaginta ya kan, ada bentuk jamak di sini ya, di kitab Ayub 16 ayat Coba 2. Kitab Ayub 16 ayat 2 itu bermakna para penghibur. Ayub Parakletos disebut para penghibur di situ. Ayub Ayub. berapa, Ayub? 16 ayat 2. kalau nggak salah ini dikutip dari apa? Dari Midras deh kalau nggak salah. Bentar. Ada kalau nggak. Berakot kalau nggak. Saya itu ayat apa? Yang aku tidak memberitahu secara keseluruhan tuh Yohanes berapa tadi? 16, Ayat? 12 mulainya. Oh, Aku solada mana sih? Mana kata alonnya? Coba ini saya kasih ke chat ya. Mana kata alonnya di sini? Job berapa tadi? 16 ayat 2. Itu udah saya kasih. Septuaginta. Mana kata alonnya di sini? Adi, mana Di? Ya, saya nyarinya Parakletos. Iya, Parakletos tapi ada alon dan uteros. Yohanes Ada 14. pemisahannya, Bro. Iya, Ada pemisahan maksud. Iya. Jangan disamakan gitu. Iya. Dava mungkin bisa ini Dava kasih tanggapan Dava. Ya kasih tanggapan yang lain. Karena kita kan melihatnya secara harfiah gitu. iya. Iya, justru itu. Bukan masalah dan bisa aja kan. Converter.
kalau saya ini kan berarti secara harfiah melihatnya bahwa Parakletos itu adalah seseorang, bukan sebuah roh. Yang itu aja jadi masalah. Ya, ngerti. Cuma dalam tatanan bahasa itu Yunani itu udah menjelaskan secara detail ya, ketimbang terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia misalkan. Terlalu umum sifatnya. Karena Parakletos pun di semua sampai ke Inggris pun Parakletos itu pendamping. Ya personal kan. Ya, Person. manusia gitu. Pendamping pengacara lah ibaratnya gitu. Iya. Itu Konselor. Parakletos. Nah, Iya, tapi dalam tulisan Yunani itu ada pembedaan ya, sifat daripada yang atau dimaksud. gini, masing-masing kalau memang itu ada umpamanya pembeda Parakletos alon, kita cari dulu Parakletos biar clear ya kan. Nah. Seorang penolong. Para murid. Seorang Yohanes, jikalau penghibur yang akan aku utus dari Bapak datang. Eteros. Matian 8:21. Bahkan bahasa Yunani, murid-murid yang berbeda dengan murid yang lain disebut uteros dari kata eteros. Deton. Seorang yang lain. Uteros itu merujuk kepada kelompok berarti. Iya, maksudnya dia apa? Yang betul-betul berbeda sekali gitu. Yang lain tapi berbeda sekali. Lain tapi berbeda sekali. Iya. Berbeda dari yang lain maksudnya. Iya. Berbeda. Tapi kan sebuah kelompok itu menunjukkan manusia apa enggak? Tadi Mas mengutip Ayub tadi sebuah kelompok loh. Parakletos yang Mas gunakan tadi untuk mendukung Mas itu dari yang lain loh, kelompok juga. Berarti kelompok para penghibur itu berarti suatu kelompok kan. Tapi yang Ayub tadi nggak ada kata uteros atau alumnya. Nah, itu kan menandakan bahwa para penghibur itu adalah manusia. Memang Tuhan kan penghibur ya. Dan Tuhan nggak bisa menghibur kita ya. Artinya mungkin ada terjemahannya penghibur lah gitu loh, diterjemahkan dalam Indonesia. Nah, kita cari dulu nih. Cuma kalau alokers jaringanku kok hancur banget di sini. Hujan deras sih. Mau hujan. Ini kurios apa nete. Nah, kalau saya baca secara keseluruhannya, ini lebih diterima secara akal nih kalau itu manusia sih, tokoh. Iya, kalau dari akalnya bisa di-share dulu, Bang. Bisa share screen. Kurang ini aja mendukung kalau menurut saya aspek linguistik ini. Dari ayatnya, dari semua ayatnya bisa kita baca kok. Kita bisa bedah dari semua ayatnya itu. Bahkan dari aspek linguistiknya ini bisa dibatalkan dengan konteks ayatnya itu sendiri. Karena kan aspek linguistik ini nggak terlalu kuat dari aspek maksud dari menunjuk roh. Ayat-ayat apa tuh yang mau dibedah yang katanya nggak kuat sesuai apa tadi? Sesuai apa tadi? Aspek bahasa. Oh, Coba iya, Bang di screenshot Bang, di screenshot aja, di screen aja jadi enak kita naik turunkan gitu. Iya, siapa nih yang screen nih? Yang punya screen dulu Bang. Michael, Dampak. bisa gak Michael? Si ini Soalnya nih, Pitu bisa gak? lagi ini. Pitu. Saya nge-lag sih kalau nyekrin. Iya, sama, nge-lag juga. Berapa ayat berapa? Itu yang dari keseluruhan Pak, dari keseluruhan yang ini. Dari ayat berapa itu? Apa? Kitab apa? Yohanes yang itu yang 16. Oke. Yang 12 itu yang awal-awal kita bicarakan. Yang awal. 16 ya. Yang awal itu 16. Bahwa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa itu dimulai dari situ Pak. Baru kita hantam sampai ke bawah. Oke, sebentar saya cariin dulu. Kalau Pahan ini udah ngerti dia. Nah, itu turun lagi. Ini ya. Ya.
16. Masih banyak hal. Ya. Bentar kita sapa dulu nih. Oh si Lia belum buka mic. Enggak, yang ini Pak, Yesus meminta kepada Bapa itu loh. Dimulai dari atas Oh, itu sorry, enak. 14 itu. 14 berarti. Adi lo argumennya yang kuat dong di, jangan cocok Iya. lagi di, gimana sih? Bukan, wah abang ini kayak gitu sama saya. Kita kan santai bang ya, kita beda aja. Iya betul. Iya. Kita bikin rame dulu guru nih, Zoom ini. Berapa orang sudah? Masih kurang? Ya, belum banyak. Kita bikin rame dulu. Ya kan? Di sini dikatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Yang 14 Pak. Hah? Yang 14 yang mengatakan saya meminta kepada Bapak. Oh, pasal 14. Ya. Iya, saya meminta kepada Bapak. Baru kita beda lagi yang ini. Karena kita mau lihat dulu fondasi dasar dari ayat tersebut kan. Cek. Kalau Allah itu gitu. Ayat Iya. 14, ayat 16. Mulai ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan kamu beri kepada seorang penolong yang lain. Nah itu yang jadi pokok itu kan ya. Itu jadi pokok fondasi dulu, fondasi awal kan. Oke, kita baca ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini kan poinnya kan, seorang penolong yang lain. Main juga apa enggak? Udah enggak? Anuku masih masih supaya loading. ia Ini topiknya apa? Topiknya apa? Topiknya seorang penolong. Seorang penolong yang lain. Ya. Oh, oke. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke? Dari kalimat ini aja dulu. Kita mau membahas seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Ya. Nah, sifat daripada ini udah dijelaskan sedikit dalam ayat ini kan? Mana Pak? Kok belum Ia ada? akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya dari sejak masa murid-murid itu akan selama-lamanya. Selama-lamanya. Menyertai. Kalau misalkan itu dipahami sebagai seorang manusia, siapakah dia pada saat itu? Karena ini menyangkut masalah murid-murid yang mana Yesus sedang berbicara kepada mereka, janji kepada mereka. Kalau kita mau pakai akal ya, pikir ya. Nah, kalau kita juga pakai akal pikir ya seperti yang dijelaskan Pak, Roh kebenaran itu malah sekarang kita cari Roh Kudus Pak. Sementara di sini tulisannya dia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia diartikan apa dulu? Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Masalahnya kan dunia membenci Yesus juga. Tapi kan sebagian ada yang ikut. Berarti ada yang kenal dong. Masalahnya dunia itu konteksnya kepada apa dulu? Memang ada sebagian yang menerima Yesus seperti para murid kan? Kadang-kadang Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Berarti kita yang untuk menginjili mereka yang tidak mengenal Yesus. Nah, kita perhatikan dulu. Iya kan? Oke. Ini bukan kita tidak berbicara di sini masalah nubuatan Nabi Muhammad ya. Di sini kita berbicara Parakletos itu siapa sebenarnya. Iya. Apalagi itu udah selesai loh zamannya apa? Khalifah Al-Mahdi dengan Timotius Al-Awal. Tapi kan ini kita mencari kebenaran, roh kebenaran kah atau apa gitu loh. Atau mungkin hawariunnya atau murid-muridnya kah? Ya kan. Jadi kita jangan asumsikan kita membuka ini sebagai nubuatan Nabi. Ya. Benar. Oke, kalau kita menduga bahwa yang dijanjikan oleh Yesus ini adalah seorang manusia, ya, sosok seseorang yang berbeda dari Yesus.
Ya, kita akan cari, akan bertanya siapakah dia pada saat itu. pada saat itu. Ya, karena apa? Karena Yesus menjanjikannya kepada murid-murid ini. Mm-mm. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Nah, ini satu konteks ya, satu konteks ayat ini. kalau selama-lamanya bisa jadi orang itu sudah datang terus mengajarkan sesuatu dan ilmunya itu yang menjadi selama-lamanya. Kan bisa jadi seperti itu, Pak. Ya kan? Iya, maksudnya penyertaan dia selama-lamanya untuk para murid ya. Para murid. Itu bisa berarti itu Yang adalah hidup para ilmu. murid. Nah, apakah mungkin ini bisa juga jadi si Paulus, siapa ya kan? Jadi kita bisa berpikiran ke lain-lain dulu. Kok double suaramu? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu bisa kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Bang, dimatikan, Bang. Halo? Aman. Ya, lanjut. Nah, ibaratnya bisa jadi mungkin Paulus atau siapa, ya kan? Ya, cuma kalau kita analisa sendiri dari konteks ini, ya kita harus berpikir keras dan mungkin juga nggak mungkin ketemu ini orang pada masa itu. Siapa yang dimaksud? Karena nggak ada indikasi-indikasi yang menyatakan orang yang dimaksud pada masa itu. Tapi poinnya di situ kan, Pak. Poinnya di situ roh kebenaran yang ditulis di situ. Nah, Ibaratnya ada sesuatu yang agak mengganjal karena ada Parakletos sendiri. Oke, kalau gitu kita lanjut ya di ayat 14. Ya, itu ke bawahnya 17 ya. Jadi kita bisa melihat ya. Nah, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia, gitu kan. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab apa? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini dia. Mana ayat itu? Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ada nggak indikasinya kepada seorang makhluk atau manusia yang berbeda? Mana sekarang hijau ini keluar. Ya kan? Ini dijelaskan oleh Yesus sendiri nih, siapa dia? Diam di dalam kamu. Jadi nggak ada menutup kemungkinan bahwa dia adalah seorang manusia dalam penjelasan Yesus ini. Ya, jadi tebak-tebakan kita mencari seseorang dalam wujud manusia ini ditutup di pernyataan Yesus di sini. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, saya masih setuju nih kalau pada saat ini dikatakan dia ada di dalam kamu. Berarti ini menunjukkan hal yang imaterial berarti kan? Betul. Ya, ini kemungkinannya udah dimentahkan oleh Yesus apabila kita mencari sosok gitu kan. Ya, kita scroll lagi Pak ke atas, Pak. Mas Dapa, gimana tanggapannya? Ya, ini konteksnya berarti suatu hal yang imaterial yang ada di dalam dia, yang menyertai dia selama-lamanya. Iya. Jadi udah jelas ya pernyataan Yesus itu dijelaskan sedemikian rupa atas seorang penolong yang lain. Ini apakah? Ya, lanjut Bang. Saat kita maju ke Yohanes 16 ya. Ke 16 ya. Nah, yang ayat 12 itu. Ini kan diindikasikan atau ini kan sebagai orang yang akan datang gitu, membawa berita. Itu bagaimana? Apakah orang yang tadi disebut sebagai imaterial akan menjadi material? Akan berubah menjadi materi kayak gitu. Coba kita baca dulu. Bentar saya share nih. Iya. Yang lain katanya berat. Iya, berat banget nih. Bentar. Ini juga Yohanes berapa? 16. Ayat 12 mulai. Oke.
Ya, tuh udah. Lain. Oh Ya, ya. saya baca ya. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Yesus. Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Ia akan memuliakan aku. Terus Bang. Terus lagi Bang. Nah, Ya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang diterimanya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Jadi ini menyangkut dengan ajarannya ya, yang belum tuntas, yang belum semuanya dapat ditanggung oleh murid, ya, itu diajarkan kembali oleh Roh penolong tadi, Roh kebenaran tadi. Nah, kalau misalnya dia ada di dalam diri dia, berarti pemberitaan itu ada di dalam diri dia. Misalnya adalah hasil renungan mungkin. Iya, betul. Dari firman yang ada tertulis. Ya, jadi bisa tertulis dari interpretasi pribadi dari murid-muridnya itu sendiri. Makanya Bung Adi itu bisa memahami bahwa orang Kristen mempunyai pemahaman masing-masing. Kenapa? Karena konteksnya memang seperti ini. Dia diberikan karunia untuk memahami apa yang dia baca. Ya, secara pribadi, lepas pribadi. Makanya ada penilaian bahwa orang Kristen itu mempunyai pemikiran sendiri-sendiri yang enggak bisa sama begitu. Tergantung dari bagaimana dia kualitas tingkat kedewasaannya sebenarnya kan. Kan ini konteksnya ia akan memberitakan, Pak. Apakah secara diberitakan secara ibaratnya alam gaib lah ya, ibaratnya mungkin dari mimpi atau apa gitu. Pewahyuan mungkin juga bisa. Pemahaman, pengertian bisa. Maksudnya sulit diterima juga ya kalau misalnya itu bersifat hal imaterial. Karena kalau misal bersifat hal yang material itu masih mungkin bisa. Karena seperti ya, menyampaikan sesuatu hal untuk menjadi material dulu, baru menyampaikan sesuatu. Memang dasarnya material. Materialnya di mana? Yaitu yang tertulis. Jadi orang Kristen itu kan disuruh baca Alkitab, Injil terutama tentang ajaran Yesus. Itu material dasarnya. Tetapi pengembangannya ke seluruh kebenaran itu akan disampaikan melalui karunia roh ini. Jadi dibukakan pemahaman baru, pengertian baru dari apa yang material. Itu yang dimaksud diberitakan oleh Yesus itu. Melalui roh kebenaran tadi. Berarti di sini Yesus mengatakan, kalau penjelasan seperti itu, seluruh ini masing-masing pribadi akan didatangi. Masing-masing pribadi. Berarti setiap orang yang percaya pada Yesus dan membaca pengajaran Yesus secara material tadi yang ada di kitab suci itu akan mempunyai kesempatan diajar gitu. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang membaca firman-Nya di dalam teks secara material tadi, dia mempunyai kesempatan diajar oleh roh ini. Berarti untuk seluruh Pak, satu kesatuan itu Pak. Ibaratnya pengajar ini adalah satu ilmu pengetahuan untuk seluruh. Karena dari ayat sendiri bahwa dunia tidak melihat, tidak mengenal. Iya. Dunianya tidak, tetapi ada orang-orang percaya itu yang mempunyai pengenalan. Tapi ini kan memberitakan, Pak. Ibaratnya memberitakan kepada ibaratnya orang-orang untuk yang menemani seperti Yesus lah, ibaratnya dia lagi mengabarkan Injil, Pak. Iya,
Kalau untuk memberitakan. roh ini kan yang Bapak paparkan ini roh pribadi masing-masing Pak ya kan. Setiap orang Pak. Iya. Nah, dari mereka itu ada perintah yang berbeda setelah memahami, mengerti dari apa yang dibaca dan menerima pengajaran dari roh penolong, dia akan memberitakan kepada dunia, kepada orang-orang yang tidak mengenal. Tapi Itu seharusnya jadi satu loh siklusnya Pak. seperti gitu, Siklusnya seperti itu. Ya kalau kita to the point ya, sampai kepada Tapi konsepnya harus ini Pak, harus menyatu dengan pemikiran-pemikiran yang dinaungi oleh Roh Kudus, nggak berbeda-beda. Karena dikatakan di sini, dikatakan bahwa dia akan mengucapkan kata-kata yang dari Allah gitu, dari Bapa. Iya, sesuai dengan tingkat keimanan. Kan tadi saya udah katakan, setiap orang mempunyai nilai-nilai pengenalan tentang Allah, tentang kebenaran, itu berbeda kan? Tapi kan harusnya kalau namanya dia tidak akan berkata-kata, berarti ada template yang akan diberikan kepada setiap insan ini, dia sama Pak, tidak berbeda-beda dengan pemikiran satu dengan lain. Ada berupa template Pak, template pengajaran itu akan langsung masuk ke dalam, kalau ini berupa roh, template pengajaran itu akan menjadi seragam Pak. Template pengajaran. Ya ibaratnya kan gini, kan di sini dikatakan bahwa dia hanya berkata-kata dari dirinya, apa yang dia dengar dari dirinya, ya kan? Enggak, daripadaku. Tuhan ini ada. Satu kehendak. Daripada Yesus. Ya, Ya. daripada Tuhan Allah kan di sini. Nah ini sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti kalau pasti ibaratnya kita gini, ada sebuah template pengajaran, yaitu ada yang sudah baku, ya kan? Iya. Begini-begini. Nah itu kan dimasukkan. Harusnya kalau seumpamanya dia masing-masing roh secara individu dimasukkan Roh Kudus kepada yang percaya dia, otomatis yang satu sama yang lainnya tidak berbeda Pak. Betul, tapi gini loh, kita memandangnya dari sisi manusia ya, pribadi manusia ya. Kenapa mereka itu mendapatkan sesuai dengan tingkat pemahaman, pengenalan, kedewasaan, iman. Ya, tetapi template yang dimaksud itu satu paket. Nggak mungkin enggak, yaitu mengenal kebenaran secara seluruh. Bapa, Anak, Roh. Ini adalah satu kesatuan yang nggak mungkin kita bisa hindar dari sini. Ini kita akan memahami sampai sejauh ini. Ini template-nya sebenarnya. Jadi ada satu pengajaran yang ibaratnya menjadi satu dasar. Tapi sementara kita sendiri seperti yang saya tanyakan yang lain kan tadi, ada perbedaan Pak. Betul. Jadi, yang manakah yang menjadi Roh Kudus ini kan akan menjadi kerancuan juga. Yang mana yang mau diikuti, yang mau jadi pemimpin gitu loh Pak. Makanya template itu sudah dirumuskan oleh Bapak Gereja sebenarnya. Cuma kan dalam konteks itu pun kita masih debatable kan. Benar nggak? Ini yang saya maksud tingkat pemahaman setiap orang, kelompok itu berbeda. Tetapi hal itu bukan berarti tidak mempunyai template yang digolkan, yang ditujukan. Sudah ada. Allah Tritunggal itulah template-nya sebenarnya. Dan kemudian kalau kita ingat ayat yang sampingnya bahwa dia akan memberitahukan apa-apa yang akan terjadi ke depan. Iya, betul. Betul. Namanya. Betul sekali, Adi. Yang terjadi ke depan ini siapa yang mengabarkan, Pak? Apa-apa yang akan terjadi di depannya nanti. Kalau memang itu sebuah template, otomatis semuanya orang yang dinaungi Roh Kudus pasti tahu. Nah, apakah Roh Kudus ini akan memilih-milih, Pak? Sementara dia akan menemanimu selama-lamanya. Kira-kira gambarannya apa yang kalau dari ayat tersebut ya Kak, dari ayat tersebut bahwa orang ini akan roh atau orang ini akan mengabarkan apa yang akan terjadi ke depan. Ada di kitab tadi yang dibacakan tadi. Iya.
Ya, ada kan? Ya, ya. Dia Memberitakan. akan apa itu? Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Akan datang. Nah, sementara gini, kalau ini diartikan Roh Kudus yang datang ke masing-masing orang, ibaratnya pemahaman orang-orang akan tahu ke depannya. Pertanyaan saya, apakah yang umpamanya kita mengimani sekarang ini Yesus, itu Ya. apakah Roh Kudus itu akan datang terus, Pak? Oh ya, dia setia. Berarti dia tahu deh apa yang terjadi ke depannya, Pak. Siapanya? Dia akan tahu nih. Dia Orang-orang. siapa? Roh Kudus atau Yesus? Tidak, maksudnya orang-orang yang ditemani oleh Roh Kudus selama-lamanya. Ya. Itu kan tergantung kehendak Roh Kudus. Itu kan tergantung kehendak dia lagi. Kalau dia ingin mengungkapkan, menyingkapkan. Bahkan Rasul Maksudnya, Petrus dan betul. bahkan Rasul Petrus dan para rasul yang lain kan dalam peringatan Pentakosta itu kisah pasal 2, sekalipun mereka dalam kuasa naungan Roh Kudus, belum tentu pengungkapan atau penyingkapan itu langsung dijadikan secara setiap hari. Ada kasus tertentu ketika waktu Rasul Petrus ingin menemui ketika Cornelius ingin menemui dia kan Roh Kudus waktu itu juga dalam konteks ruang dan waktu mengungkapkan apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Jadi bukan setiap hari kalau ketika udah dinanggali kuasa Roh. Masalahnya gini, kita akan compare ke ayat berikutnya masalahnya di sini memberitakan. Iya, memberitahukan, maksudnya memberitakan itu kan memberitahukan. Jadi kalau kita konteksnya masih ke dalam roh individu, saya kira untuk Parakletos ini agak agak lemah. Lemah kenapa? Iya, karena dari pengertian dari ayat tersebut mengatakan kalau kita ambil bahwa roh itu akan masuk ke individu satu-satu orang, ini berarti sudah ibaratnya akan akan menjadi, kalau dikatakan lagi bahwa ini akan muncul tidak tiap hari, tidak ini. Seharusnya pengajaran itu kan ibaratnya abadi selama-lamanya kan. Tapi seharusnya ada pengajar di sini, umpamanya nih ya. Ini kan logika aja. Yang akan mengabarkan bahwa ke depan nanti akan seperti ini. Nah, itu harusnya sudah rata dari awal. Ibaratnya dari setelah Yesus meninggal ini, tentunya orang-orang teman-teman kita yang di Kristen udah tahu nih apa yang terjadi yang akan datang. Nah, itu Adi, kita harus tahu dulu ya fungsi Roh Kudus apa buat orang percaya. Nah, itu ada beberapa fungsi-fungsinya, yaitu memperbarui orang yang percaya, melengkapi orang yang percaya, memampukan orang yang percaya. Nah, dari situ banyak kan ayat-ayat gitu, Yohanes 14 ayat 26, mengajarkan segala sesuatu. Nah, itu fungsinya, mengajarkan segala sesuatu, mengungkapkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, yang tertulis ya di dalam Alkitab. Mengingatkan ya, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, katanya. Dia itu fungsinya adalah hal-hal yang nggak ingat diingatkan, gitu kan? Ya. Pengajaran-pengajaran penghibur itu, penolong itu. Jadi hal-hal yang bersifat tersembunyi dia akan bantu, dia akan tolong gitu loh. Atas kelemahan manusia. Jadi bukan mencakup tentang tentang itu yang tadi akan segala sesuatu yang akan datang. Seperti dukun gitu ya, tukang ramal ya. Iya, tukang. Jadi Roh Kudus itu sendiri memperbarui hati, pikiran, perilaku kita untuk melakukan apa nih yang diajarkan Yesus nih, membuka pikiran lah gitu, terus mengalami kedewasaan rohani. Iya, makanya template-nya kalau yang dimaksud sama Bung Adi itu ya itu tadi, goalnya di Allah Tritunggal. Ya, itu template-nya sebenarnya. Tingkat kedewasaannya itu sampai harus di sini. Kalau nggak di sini dia gagal. Jadi kalau di Adi, secara
Kalau misalnya di ini sama konver ya, sama tentang sama yang Muslim, itu cara untuk pengingat, artinya pengingat itu gimana tuh, Di? Hidayah. Oh, Kalau kita mengingat itu kita harus ya mengkaji. Mengkaji apa? Ya mengkaji lah Jadi ilmu-ilmu yang mengkaji. satu. Jadi satu dia. Jadi kita bisa pelajari dari mana berupa bentuk, bukan roh. Jadi ya itulah bukan berarti ibaratnya roh yang mengajari kita, tetapi kita yang mencari. Itu kan perbedaannya. Kalau roh Nah, pantes di materi, pantes. gini. Kalau begitu Makanya pantes sesuatu imateri itu kayaknya sesuatu yang ibaratnya yang agak susah untuk kita perbincangkan pada saat sebenarnya. Iya. Iya kan? Tapi kalau secara harfiah karena kita di dunia, kita di bumi, orang-orang akan mengerti apabila ada pengajaran. Dengan bahasa seperti di Alkitab tadi yang mengatakan bahwa akan memberitakan masa depan, akan begini masa depan. Itu kita konsepnya bahwa ini ada seseorang guru yang datang. Apakah itu dia seorang rasul, ya kan? Atau apakah itu dia Paulus itu sendiri yang dimaksud atau siapa? I don't know. Tapi kalau untuk berupa roh akan agak susah untuk menjabarkannya gitu loh, Pak. murid-murid Yesus kagak ada yang berani bilang bahwa dia seorang Roh Kudus. Kecuali Bidat Montanus tuh. Nah, Gereja tuh. jadi kalau ada yang mengaku, oh saya Roh Kudus, saya nubuat dari Alkitab. oh nggak ada memang. Nah, Itu kalau begitu ceritanya ya kan. Kalau di Islam untuk mendapatkan harus belajar, akhirnya banyak cabang. Itu is okay. Tergantung pemikiran. Tapi kalau roh yang bimbing tidak ada banyak cabang, yakinlah. Karena semuanya satu dari Tuhan. Dibimbing oleh roh. Tapi kalau di Islam umpamanya ada cabang, ada Salafi, ada NU, ada Muhammadiyah, it's okay karena itu adalah belajar. Belajar sesuai dengan kodratnya. Tapi yang namanya roh yang membimbing itu tidak akan yang namanya ada perbedaan. Ini kan yang menjadi masalah di inti kami ya, permasalahkan roh penolong itu. Yang namanya roh artinya roh kudus, roh suci, roh apa tidak ada lagi ya kan. artinya Adi kalau mau tahu tentang Roh Kudus bisa Masuk hinggap. dulu. Enggak, bukan. Aku mau nanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku mau nanya. Itu kan Roh Kudus itu tepatnya di mana? Tempatnya di mana? Di surga kan? Hayatullah itu tempatnya di mana? Di arsy atau dalam diri Allah? Kalau Anda bisa memahami itu, Enggak, kalau Anda maksudnya kita enggak compare-nya di situ. Enggak, Ini aku nanya dulu ini. Nanya dulu ya Roh Kudus itu letaknya di surga ya kan? pada Iya dalam nggak? diri. Saya Iya. boleh jelaskan ya. Roh Kudus itu sudah berikan kepada kita. Artinya dia ada bersama dengan kita. Ya, dia dianugerahkan kepada kita. Di dalam mana dia ada? Di dalam ruang pikir kita, akal budi kita, Hati kita. di dalam hati kita. Ya. Itu dia ada di sana semua. Jadi bukan hal-hal yang bersifat jasmani. Ya, tetapi di dalam ruang. Tapi semuanya Pak dapat gitu Pak. Ya, setiap orang yang percaya. Yang percaya. Akan Makanya dianugerahkan itu punya kesempatan untuk belajar bersama roh itu. Belajar. Itu tadi gue jelasin si Adi. Bahkan Umi kemarin ya pernah bilang sama saya, semoga kamu dapat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu terikat ruang dan waktu enggak Umi? Enggak. Kalau saya menolak enggak dapat. Katanya tidak terikat ruang dan waktu. Kalau gitu, apa beda dengan Kudus yang memberkati orang-orang walaupun tidak terikat ruang dan waktu? Orang itu menolak, tetap juga tidak akan mendapatkan Roh Kudus. Ataupun mereka yang menerima akan masuk dalam Roh Kudus itu. Ya. Itu secara gratis loh Adi. Iya. Bayar. Masalahnya gini. Yang jadi masalah kan ada perbedaan umpamanya. Lia kalau mau masih nanya aja karena saya cuma co-host sini Lia. Lihat dulu lah. Silakan Lia. Kalau saya sudah sering di sini. Lia baru satu. Soalnya tuh katanya kemarin temennya guruku lah.
Roh Kudus itu letaknya di mana? Surga. Di surga. Kata dia gitu, tunggu bentar. Mungkin dia umat Kristiani mungkin yang kurang ilmu. Kata dia gitu. Iya. Ya Oke. gini. Tunggu bentar. Tunggu. Sabar, Bentar. sabar. Ya, lanjut ya. Sabar. Aku kan cuma mau bertanya, aku nggak mau apa, cuma mau tanya aja gitu. Mantap. Silakan. Terus dijawab. Lah, Roh Kudus itu Yesus ya kan? Yesus ya. Ketika aku bilang gini ya, sebenarnya yang turun itu bukan Yesus, tapi Roh Kudus, kata dia gitu. Oke. Roh Kudus itu letaknya di surga, kemudian turun ke bumi sebagai Tuhan. Tuhan dengan jelmaan manusia ya kan. Tuh. Terus manusia itu kan sifatnya gimana sih ya? Ketika dia hidup dia akan mati gitu. Terus aku pikir, ketika Roh Kudus meninggalkan surga, yang di surga siapa? Terus yang mengendalikan manusia, ibarat nih, ada robot. Ketika kita menciptakan robot, kita jadi robot. Yang mengendalikan robot itu siapa? Gitu. Cukup sekian. Kamu enggak, saya mau tanya sama Amalia nih. Itu sebenarnya kamu tanya sama siapa sih? Saya tanya sama semua. mahasiswa loh. Jangan ketawa. Jadi logikanya memang gitu ya. Logikanya memang gitu ya. Kalau kita berpikir secara logika kan, bahwa seumpamanya Roh Kudus itu Roh Kudus ini banyak atau gimana gitu loh. Ini pemikiran kayak Qadariyah sih yang menempatkan itu terikat ruang dan waktu. Maaf, tepat Anda menggunakan ini kepada logikanya Qadariyah. Ahlul Sunnah sendiri pun juga membedakan kok, di mana Allah itu tidak terikat ruang dan waktu, Haya sama Basyar pun juga tidak terikat ruang dan waktu. Tapi maaf Lia, sebelum kami masuk dalam jawaban pertanyaan Lia ini yang chat saya ya yang kemarin yang bilang saya Islam radikal. Islam apa? Betul sekali. Oh iya, saya Kristen. Jadi orang tua kamu Islam? Enggak, orang tua pun juga tadi itu Kristen. Saya suka baca-baca buku Islam aja sebagai akidah. Tapi kalau gini, saya tinggal dulu nih bro. salah baca buku dah. Salah baca Karena yang dibaca buku Islam yang liberal. Enggak, maaf. Menurut kamu kitab Al-Lumah itu liberal kah? Saya belum pernah baca. Kamu muslim nggak tahu. Tapi saya belum pernah baca, bro. Tapi mendengar VN kalian yang di grup itu lebih mengarah ke liberal, yang kayak Kristenologi, Islamologi, yang gitu-gitulah. Iya. Sebenarnya gini, kalau kamu baca sumber-sumber primer, saya itu kan banyak mengutip Al-Ibanah, kitab Al-Lu'mah. Kalau yang sumbernya sekunder, itu seperti tulisannya Muhammad Al-Iraqi ya, yang mengkritik tentang filsafat Ibnu Rushd. Ada juga sumber-sumber lain seperti Mu'nim Siri. Itu kamu boleh mengenakan radikal. Ya minta maaf ini kalau seandainya Pak Mu'nim Siri nanti dengar. Tapi kan banyak yang mengatakan dia radikal, tapi saudara yang bisa memahami beliau konteksnya itu dalam revisionis barat. Jadi sebenarnya bukan saya salah baca, bahkan kitab Al-Lumah itu kan juga kitab pesantren, kitab-kitab orang pesantren. Udah diterjemahkan dan saya ingin mempelajarinya. Bukan berarti salah enggak kalau saya orang Kristen mempelajari kitabnya umat Islam sebagai enggak ada. Mudah-mudahan dapat hidayah. Saudara Islam pun juga bisa kok mempelajari kitab-kitab orang Kristen asalkan tahu yang mana Kristen Kolafiyah dan yang mana Kristen Salafiyah. Minjak, sorry. Betul. Ya, hati-hati itu. Ya. Jadi siapa yang mau nanggap yang jawab tadi pertanyaan si Lia tuh? Pertanyaan Lia tadi enggak tulis, coba ulang lagi Lia. Oh, tentang apa itu? Dia tadi ini, saya luruskan dulu pertanyaannya. Karena Yesus sendiri berkata bahwa semua kuasa di bumi sudah diserahkan kepada saya. Ya kan? Wah, itu sih. Iya kan? Iya. Jadi pertanyaannya Lia, kalau kuasanya di bumi, kalau orang Yesus kan orang Yahudi, terus yang orang-orang lain di luar bangsa Yahudi gimana? Itu sudah lengkap dalam Matius 20 ayat 18 sampai dengan 19. Segala kuasa baik langit dan bumi telah diserahkan kepadaku. Itu tadi sudah kami kutip. Lalu dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptiskalah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dua peranannya, Lordship of Jesus Christ atau Rabbina Yesus Al-Masih. Lalu yang kedua itu tentang masalah apa? Tentang masalah penginjilan kepada semua bangsa. Jadi otoritas ketuhanan dari Bapa telah dilimpahkan kepada Yesus. Apakah artinya Allah Bapa bukan lagi Tuhan? Enggak. Itu Matius berapa, Bang? Apa? Matius berapa tadi, Bang? Matius 20 ayat 18 sampai 19. Tapi Yesus nggak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan. Al-Quranul Karim tidak pernah mengatakan dirinya kalamullah, kalam lafadzi. Nggak ada juga kan? Tapi Imam Asy'ari di dalam Al-Quran Allah mengatakan aku adalah Tuhan, tapi Yesus nggak ada bilang. Iya, minta Yesus maaf. nggak pernah bilang Iya, Allah minta maaf. aku adalah Tuhan sembahlah aku. Yesus nggak pernah bilang kayak gitu, tapi Al-Quran Tapi ada. Tapi Yohanes 14 ayat 14, iya, tapi Yohanes 14 ayat 14 dikatakan barang siapa yang meminta dalam namaku, aku akan memberikannya. Matius 18 ayat 20 dikatakan sebab di mana ada 2 atau 3 orang berdoa dalam namaku, aku akan memberikannya. Itu 2 loh. Tapi kalau Yesus mengatakan aku Tuhan, tidak secara eksplisit, implisit ada. Yohanes 20 ayat 28. Thomas mengatakan apa ya? Kai teosmo o kuriosmo. Enggak, ini gini, Bang. Yang Abang katakan tadi itu kan apa ya? Matius 16 ya? 20 ayat 18 sampai 19. Itu tentang masalah Lordship of Jesus Christ. 18 sampai Matius 20 ayat 18 sampai 19. itu yang banyak diperbincangkan, kalau saya tidak salah banyak diperbincangkan masalah ayat yang hilang itu lain itu ya. Itu sudah clear, Mas. Kalau mengenai diperbincangkan, kita dapat korelasi juga dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ini saya dalam iman Kristen ya. Ada yang mengatakan ini tidak ada dalam naskah tertua. Siapa bilang? Memang kodeks Sinaiticus nggak ada. Kodeks Vatikanus nggak ada. Tapi Alexandrinus ada loh. Tapi kitab Didache ada loh mengutipnya. Kitab Didache tahun 90 Masehi. Enggak, kalau Abang tadi selain ngambil yang lama-lama kan kayak filsafat, apakah orang yang beranggapan bahwa yang paling lama lah yang paling benar? Apakah salah? Dan minta maaf juga, apakah yang lama juga itu yang paling benar dalam Islam? Karena gini, Islam juga ada menerapkan yang namanya Khalafiyah dan Salafiyah kan? Dan mengenal nama ilmu sanad kan? Yang tidak ada dalam Al-Quran, naskah-naskah Al-Masahif sendiri, mereka akan mengutip dari para sahabat, riwayat para sahabat. Jadi apa salahnya dan orang Kristen, kalaupun itu tidak ada dalam naskah aslinya, bisa mengutip dari bapak-bapak gereja. Bahkan minta maaf, bapak-bapak gereja kami itu sudah ada menulis sejak abad pertama, dan minta maaf lagi, memang Islam mengenal yang namanya sanad, tapi sanad baru abad 3 Hijriah. Itu diakui oleh Ibnu Nimsiri. Ini saya punya bukunya. Maaf. Ini saya udah punya bukunya. Nah, ya ini yang jadi ini kan. Kalau seumpamanya kita mengambil perbedaan dan kita ngambil konteks yang paling lama, ya selalu kita bicarakan, kita ambil kayak pribadi aja kita harus ngambil yang paling lama. Tadi perbincangan di pertama. Nah, apakah salah juga kalau ya sekarang kita ambil yang paling lama gitu? Kalau kita mengambil sumber yang paling lama, saya sih paling setuju kitab Didache. Itu paling lama itu. Paling lama tahun 90 ditulis itu. Siapa? Kitab Didache. Tapi gara-gara adanya penambahan isinya Injil, itu terjadi reformasi gereja pada saat itu. Siapa bilang reformasi gereja? Itu topik-topik berbeda, lihat nanti kita lanjutin. Enggak loh, bukan gitu loh. Kan itu kan kalian kan kayak misalnya kayak pendeta-pendeta gereja buat kayak apa tadi, buat kayak hukum tentang, intinya hukum tentang gimana syariat umat Kristiani gitu ya kan. Tapi dituliskan kan dalam kitab Injil. Kalau kita nggak dituliskan dalam kitab Al-Quran, Al-Quran itu murni memang dari dulu kayak gitu. Kamu dapat sumber dari mana? Minta maaf, kamu dapat sumbernya dari mana? Karena gini, kalau seandainya kami menggunakan dalil-dalil, saya punya buku-buku Islam, dan sumber periwayatan dari siapa saya punya. Tapi kalau kamu ingin mendalilkan itu, kalau kami menambahkan Injil, itu ada ilmu fikihnya, ada syariat-syariat abad berikutnya oleh para pendeta, itu sumbernya dari mana? Minta maaf saja. Karena kalau kami ingin menuduh apakah saudara muslim menambah-nambah, saya akan mengutip kitab Al-Masahif karya Abu Daud. Karena riwayat-riwayat seperti periwayatan Ibnu Mas'ud, ada juga yang tidak masuk dalam periwayatan Zaid bin Sabit. Ini masalah apa nih? Hadis atau apa? Ini masalah tentang Alkitab yang dikatakan ditambah-tambahkan pendeta. Ya minta maaf. Enggak. Apa ya? Sorry. Tar dulu, si Lia nih jawaban si Lia nih.
Jawaban dulu. Yohanes Jawaban 5 dulu. ayat 23. Supaya Supaya setiap semua orang, ya baca Lia. supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, Berarti saya anak yang durhaka dong. artinya Lia, kalau tidak menghormati Yesus, itu sama juga tidak menghormati Allah. Sama begitu juga, kalau nggak menghormati Allah, sama juga ia tidak menghormati Yesus. Jadi satu kesatuan ini nggak bisa dirubah. Bukannya kalau kita udah menghormati anak, berarti kita menghormati Bapa juga karena dia kan satu. Iya, Iya. Itu dari Nah, tadi itu astaga. dia dari tadi. Kenapa harus mesti dua? Tapi kan katanya dia satu. Kenapa Emang mesti harus dua? satu. Harus Emang satu, bercabang siapa gitu. bilang 2, 3, 4, 6. Aduh, nggak ada. Lah. Makanya Lia, Lah kok gitu? Kan harusnya kalau kita udah menghormati anak, secara tidak langsung kita menghormati Bapak karena dia kan anak dan Bapak. Ini kamu dan betul. Bapak 20 sifat Allah. Kamu pernah menghormati nggak 20 sifat Allah? Wujud qidam bako mukhalafatul lil hawaditsi. Itu kamu menghormati nggak dalam Islam? Kalau kamu Saya tidak tidak menghormati, menghormati, saya hanya mengimani. oh nggak mengimani. Anda mengimani Saya kepada Allah mengimani, atau bukan mengimani kepada menghormati sifat? namanya. Kalau Kamu di kita mengimani bukan Allah atau menghormati mengimani namanya, sifat? tapi mengimani. Mengimani. Berarti mengimani beda dengan menghormati. Ya jelas Lebih beda. kuat yang mana? Mengimani lebih atau kuat menghormati? saya. Yang lebih kuat mana? Yang lebih kuat mana? Mengimani atau menghormati? Ya mengimani lah pribadi. Ya udah berarti benar dong. Menghormati itu kata Anda kan bilang saya hanya mengimani bukan menghormati. Mengimani itu udah rinci, bro. Udah Ya rinci dia. udah rinci. Berarti kamu juga mengimani kalau 20 sifat Allah. Ya. Lia, baca deh. Jadi kalau menghormati Bapa, menghormati Allah, tetapi tidak menghormati Yesus, itu juga nggak bisa. Astagfirullah. Itu. Jadi Iya. nggak Jadi- perlu bilang mana ayatnya Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini Oke. Jadi gini, apa pertanyaannya Lia? Kan kalau seumpamanya Yesus sudah diberi kuasa oleh Bapa ke dunia, terus yang jalankan seluruh Masih lucu aja gitu. dunia, Tapi yang katanya jalankan Yesus itu seluruh. Allah. Katanya Yesus itu Allah. Menghormati anak harus menghormati Bapak. Secara tidak langsung ketika kita menghormati Yesus, berarti kita menghormati Bapak karena Bapak itu Yesus. Enggak. enggak beda. Berbeda dengan Yesus tapi sehakikat. Sama kita mengatakan sifat itu berbeda dengan zat tapi bukan lain dari zat. Itu kata Imam Maturidi. Kita menghormati dan mengimani sifat berarti kita mengimani zat itu sendiri. Itu dalam penulisan Imam Al-Ghazali. Tadi Lia, Gini. Lia, Nah, gini. Lia. Lia, tolong dijelaskan Pak. Dia baru kan ke sini. Gitu memang Iya, mereka tuh aku main kroyok. Pribadi aku masih muda, umur 17 tahun. Gini. Siapa yang bilang keroyokan? Siapa tadi yang bilang Kamu keroyokan? nanti di video ini di-upload. Ayo, gini. Kamu diketawain Jadi nanti gini. kalau mereka kan sengaja ngeroyok kamu. Astaga. Lia, Ini di-upload. yang bilang Saya pernah keroyokan nih, siapa mereka tadi? begitu. Yang bilang Gak keroyokan siapa? apa-apa aku dikeroyok. Tapi nanti kalau Gini. aku di surga aku lambai tangan ya. Enggak, yang bilang keroyok siapa nih? Jadi Si gini. Halid, Ini loh, apa? Maksudnya gini, jualan Pak. tuh. Baru Yang masuk Islam udah mana yang mulai Islam? ini nih. Yang Saya Islam Islam. mana Pastor nanti kalau sosialis kita tuh. di surga kita lambai Saya- tangan ya bro. Gini. Wow. Nah, ini Lia kan baru nih. Jadi Iya, saya kalau baru. seumpamanya dia meminta penjelasan di Kristen, tolong jangan diarahkan lagi ke kitab Islam. Maaf Ya. kalau seandainya bukan diarahkan kepada kitab Islam. Kalau kami jelaskan secara kekristenan Tapi belum ini namanya membandingkan. Jadi kalau misalnya kalian menjelaskan secara Kristen, kita buat argumen itu sumbernya dari mana bro? Harus dari ilmu-ilmu Kristen juga sejarah lah. yang dikarang-karang gitu. Sejak kapan kami menggunakan sumber karang-karang? Kan ada perbedaan yang mana sumber primer dan mana yang sumber sekunder. Kami mengutip bapak-bapak gereja itu dari sumber primer. Ketika kami membandingkan pemahaman seperti akidah-akidahnya sunnah dari Al-Quran maupun juga dari para hadis maupun juga para tabi'un maupun juga para sirah-sirah. Itu kan supaya ada korelasi Anda memahami iman Anda. Kayak logat-logat orang Kalimantan. Ya memang saya Kalimantan. Konsepnya gini. Dia kan bertanya dalam Kristenan. Bisa nggak dijawab secara Kristen dulu lah biar mengerti gitu. Betul, Jangan Adi. langsung membandingkan Iya, lari ke betul begitu.
kalau dia bertanya, ya, kalau dia konfirmasiin tentang keimanan dia, itu juga nggak bisa juga, Adi. Kalau dia bertanya, Kenapa kalian nggak bolehin aku nyangkutin, misalnya kan kalian nerangin secara sesuai dengan apa ya yang ada di dalam kitab Injil lah. Terus aku bandingin sama Al-Quran. Ya kalian nggak nerima Adi karena itu, justru Adi, Al-Quran lebih sempurna. ya Adi itu dengar sendiri dia. Adi, Gimana? Aku lagi yang kena omdo gitu. enggak, tadi dengar sendiri kan, Lia mau dikonfirmasiin sama Al-Quran kan. Nah, jadi jelas Adi. Gitu. Adi jangan omdo gitu. Si Khalid, lo kalau datang jangan bilang ngomong keroyokan. Iya, padahal kami nggak ada loh. Sempat Ada tadi, waduh, datang mau langsung. Sembarangan loh. Enggak. Mereka enggak keroyokan. Hanya greget mau jawabnya. Aku tahu. Lia betul. itu para medis muslim tuh, kohos. Adi. Jangan Aku sebenarnya gini. Lia. Aku gini. Dengar dulu. Oke deh. Aku cinta agamaku, tapi aku menghargai agama kalian. Jadi kalau aku misalnya aku bertanya, aku sebenarnya bukan mau menyalahkan atau buat kalian percaya ke agama aku gitu ya. Aku cuman kayak pengen tahu sih ideologinya gimana gitu. Ya udah, ngapain bilang dikeroyok. Gitu. Lia, tapi kalau Lia bertanya, Lia nggak boleh ambil kesimpulan sendiri. Kan Ini Lia bertanya. Saya lihat. I'm sorry. Biasanya kayak gitu. Saya lihat Lia cocok itu untuk kelemahan saya. I'm sorry. Lia cocok untuk nongkrong di sini loh. Iya. Beneran, karena kita bisa cocok nongkrong di sini, kita bisa komunikasi lebih jauh, santai gitu loh. Lid, lo ngomong deh, Lid. Mumpung banyak kesempatan nih, Lid. Ini di layar nih kan. Tapi aku agak heran dikit nih ya. Agak heran dikit nih ya. Kita kan di Islam disuruh kayak beribadah dalam satu hari itu kan kadang lima kali. Kenapa umat Kristiani beribadah cuma di hari Minggu? Apa memang ada di dalam kitab Injil Yesus menyuruh untuk umatnya beribadah di hari Minggu aja gitu? Iya. Itu pertanyaan-pertanyaan nanti kita ngobrolin lah banyak. Jawab sekarang udah. Jawab sekarang. Lia. Jawab dulu lah. Iya. Jawab dulu nih, Lia. Aku jawab ada di Kristen yang bukan cuma 5 sholat 5 kali, bahkan 7 kali sholat, Lia. Bukannya hanya 5, ada 7 sholatnya. Terus? Ya udah itu. Jadi apa sih? Iya, maksudnya dia tanya itu kapan? Gini loh maksudnya. Udahlah. Kalau memang mau off nggak apa-apa. Gini loh, orang Kristen itu yang namanya beribadah enggak ditentukan waktu-waktunya, ya. Setiap waktu, setiap saat, ketika ia mulai insaf akan pertolongan Tuhan, dia tuh selalu enggak. Bentar, jangan dipotong dulu dong. Ia selalu beribadah, selalu berdoa, selalu sholat, memohon. Itu sifat dari pengajaran di dalam Kristen. Maksudnya enggak seperti di Islam memang. Ada waktu tertentu 5 kali dalam satu hari. Itu cuma sholatnya. Kalau mengingat Allahnya itu setiap hari, setiap detik, saat. Iya. Mengingat Allah itulah zikir. Iya, itu kan perbedaannya. Kita bisa terima kok. Anggaplah bahwa. Bukan aku nanya, emang di Injil ada dibilang beribadah itu cuma di hari Minggu, cuman itu aku nanya itu. Loh, enggak ada. Hari Minggu juga sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat pengajaran secara umum, secara kebenaran firman Tuhan. Iya, Mas DDP. Bahkan minta maaf dalam Al-Quran sendiri tidak ada bahasan tentang yang tidak ada Tuhan kalian gak nyuruh kalian beribadah di hari Minggu, tapi kalian ibadahnya di hari Minggu doang. Itu gimana? Para rasul tidak menjalankan itu loh dalam kisah para rasul. Gini Lia, kalau kita mau ngobrol santai masalah itu, nanti saya akan bicara banyak soal ibadah. Ya. Cuma kalau sekarang sih saya pikir terlalu terburu-buru lah mau ngomongin sesuatu. Oh iya, ini direkam, topiknya udah habis Iya, udah habis ini. Oke.